Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا اقوالنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اما بعد. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga jajaran para alim ulama, tentunya para tokoh-tokoh masyarakat seperti Fadil hadirin hadirat jemaah salat fardu maghrib. Ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbarui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di pertengahan daripada bulan Rajab. Tak terasa nanti kita akan kedatangan bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Kalau tidak salah sekarang Bapak Ibu sudah masuk malam ke-16, malam ke-16 bulan Rajab. Karena di sini dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, kalau menjelang ataupun terbenamnya matahari itu sudah masuk esok hari. Sekarang sudah hari Selasa dalam pandangan tahun Hijriah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu bentuk keistimewaan yang sering diceritakan oleh para guru-guru kita ketika masuk bulan Rajab, maka ada sebuah hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana ketika memasuki bulan Rajab, Nabi selalu membacakan doa seperti doa yang diucapkan oleh imam kita tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab ini, begitu juga dengan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami bertemu dengan bulan Ramadan. Walaupun hadis ini ketika ditakhrij wa isnaduhu dhaifun, isnadnya itu, sanadnya itu sangat lemah. Ya, yang meriwayatkan ataupun yang menceritakan daripada hadis itu sangat lemah. Tinggal lagi walaupun kategorinya hadis dhaif, boleh kita jadikan sebagai fadailul a'mal. Kita jadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka salah satu bentuk keistimewaan di dalam bulan Rajab itu, ketika engkau beribadah di dalamnya, kata Nabi, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Berbeda dengan bulan yang lain. Tapi ketika engkau berbuat maksiat kebetulan berada di dalam bulan haram, maka Allah lipat gandakan dosanya. Berarti balance, ibadah dilipat gandakan pahala, maksiat dilipat gandakan dosanya. Maka sangat dianjurkan kita untuk meningkatkan bentuk daripada ibadah kita ketika berada di dalam bulan haram. Baik ia perkara masalah solat kita, baik ia perkara masalah zakat kita, perkara masalah sedekah kita, begitu juga dengan masalah puasa. Ketika masuk bulan Rajab ini selalu dianjurkan oleh guru-guru kita memperbanyak puasa, minimal puasa Senin Kamis. Kalau pun tak bisa Senin Kamis, Kamisnya jadilah. Asal jangan sampai tidak ada kita satu hari pun di dalam bulan Rajab itu tidak puasa. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat mengirimkan salam senantiasa kita haturkan kejunjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa di kalangan daripada umatku, kata Nabi,
yang selalu meluangkan waktunya, melapangkan waktunya, meringankan langkahnya untuk mendatangi sebuah majelis ilmu, kata Rasulullah, kelak nanti di hari kiamat Allah akan mempermudah langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita yang kajian kitab tafsir. Sekarang sudah memasuki surat yang ke-109, yaitu surat Al-Kafirun. Posisinya sebelum surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka surat sebelumnya yaitu surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun ini Bapak Ibu adalah konsep toleransi di dalam Islam. Maka tak boleh neko-neko, itu sudah ditegaskan betul itu di dalam Al-Quran. Bagaimana toleransi dalam pandangan Islam? Maka toleransi di sini Bapak Ibu ada dua bagian. Yang pertama adalah berkaitan dengan akidah, dan yang kedua adalah berkaitan dengan muamalah. Apa itu muamalah? Hubungan sosial sesama manusia. Itu sudah diatur 14 abad yang lalu oleh Rasulullah SAW. Maka kita tak boleh menambah-nambah dari konsep daripada toleransi itu sendiri. Kenapa dinamakan surat ini dengan As-Suratul Al-Kafirun? Maka kita lihat di dalam beberapa tafsir, baik tafsir Al-Qurtubi, tafsir As-Subuni, atau tafsir Ibnu Katsir, mendefinisikan daripada pengertian kafirun. Kafirun itu jamak daripada kafir. Kafir dikarenakan kufur. Apa makna kufur itu? Ingkar dan menyembunyikan. Apa yang ia ingkari? Kebenaran. Apa yang ia sembunyikan juga keimanan. Maka setiap ada seseorang yang mengingkari tuntunan yang ada di dalam agama Islam itu sendiri dan tidak percaya terhadap rukun iman, maka mereka dikategorikan dengan sebutan kafir. Ini sebutan di dalam Al-Quran, bukan di dalam ruang lingkup kehidupan kita. Tapi kalau di Indonesia, kafir itu agak sedikit ekstrim penyebutannya. Maka dirubahlah, dilemahkan dan disamarkan namanya dengan panggilan non-Muslim. Non-Muslim itu bahasa Inggris. Non artinya bukan. Muslim berarti bukan Muslim. Berarti kalau bukan Muslim masuk ke dalam kategori kafir tadi. Masuk ke dalam kategori kafir. Orang yang tidak bersyahadat, orang yang tidak bersyahadat menyaksikan bahwasanya Allah itu adalah Isa dan juga Rasulullah itu adalah Nabi akhir zaman, khatamul anbiya. Mereka tidak percaya terhadap dua dasar di dalam Islam ini dinamakan dengan syahadat. Kunci seseorang itu masuk ke dalam agama Islam ketika mereka sudah bersyahadat. Menyalahi dua yang kategori ini maka dinamakan dengan kafir. Apapun bentuk daripada agamanya, apapun bentuk agamanya, baik dia Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya, mereka masuk ke dalam ruang lingkup kafir. Ini bahasa daripada Al-Quran. Kenapa dinamakan dengan kafir? Karena mengingkari kebenaran ataupun wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat konsep toleransi di dalam Islam di bidang muamalah, ini luar biasa Islam. Luar biasa, dan di sini kita tidak boleh kaku memahami sebuah hukum. Tidak boleh kaku memahami sebuah hukum. Bagaimana sikap kita, bagaimana etika kita, bagaimana akhlak kita terhadap tetangga. Kebetulan mereka itu berbeda akidah. Ini sudah pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya, ini pernah diceritakan oleh salah seorang sahabat, yang mana ada orang Yahudi. Yahudi ini kebetulan posisi rumahnya persis di samping rumah Nabi. Berarti beliau ini adalah tetangga.
Suatu ketika Yahudi ini, beliau itu memasak roti khubzun, kemudian wa ihanatun syakhinatun, acar yang masih hangat, roti yang masih hangat, kemudian ada acarnya. Acar itu dijadikan sebagai surpa, minumannya. Ini makanan favorit di Arab ini, dimasak oleh orang Yahudi ini, yang mana beliau itu sudah dihidangkan. Beliau itu bergegas keluar dari rumahnya, kemudian memanggil daripada Rasulullah, "Ya Muhammad, aku ingin sekali berniat untuk mengundang engkau menikmati hidangan yang sudah aku hidangkan di dalam rumahku." Apakah Nabi menghadiri daripada undangan orang Yahudi, atau memang beliau itu tetap berdiam diri di dalam rumahnya? Ternyata Rasulullah SAW menghadiri daripada undangan orang Yahudi ini, masuk ke rumahnya, kemudian menikmati apa yang dihidangkan oleh orang Yahudi tadi. Maka dari sini Bapak Ibu, ketika konsepnya bertetangga, muamalah sosial itu sudah diatur di dalam Islam. Tak boleh kita terlalu ekstrim, ya, di dalam berfaham ataupun beragama Islam itu sendiri. Beliau itu kafir, tidak boleh kita bergaul dengan dia, tidak boleh berkomunikasi dengan dia, bahkan menghadiri daripada undangannya tidak boleh di dalam Islam. Ini menyalahi sesuatu yang masuk ke dalam kekeliruan di dalam berfaham. Nabi mendatangi orang Yahudi ini, kebetulan yang dihidangkan itu berupa roti. Seandainya yang dihidangkan itu berupa daging, kan berbeda cerita. Ini kan daging, bingung kita, ini daging yang halal atau daging yang haram. Nah, kalau kita diundang oleh orang tetangga kita ataupun teman sejawat, ketika mungkin ada sebuah perusahaan berbeda agama, ada yang agama ini, ada agama ini, ada agama ini. Kebetulan beliau itu ada hajat mengundang kita selaku sahabatnya di dalam sebuah instansi perusahaan. Apakah boleh menghadiri daripada undangan? Itu diperbolehkan, tapi tidak termasuk ke dalam kategori wajib. Tidak wajib itu. Hukumnya hanya sebatas mubah. Apa itu mubah? Sesuatu yang diperbolehkan. Boleh engkau mendatanginya, tapi ketika engkau tak datang pun tidak berdosa. Tapi kan kalau kita di dalam perasaan berlomba tidak enakan, ingat teman kita dalam sebuah pekerjaan, itu sesuatu yang diperbolehkan. Tapi dengan catatan-catatan yang sudah dibuat konsep di dalam Islam itu sendiri. Apa catatan yang pertama? Ketika ada potensi yang berkaitan dengan kepercayaan yang mereka anut di dalam kegiatan pesta itu, maka kita tak boleh lagi datang. Gugur, tak boleh. Awalnya dia buat menjadi sesuatu yang dimakruhkan, bahkan sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau memang dibuat sebuah pesta, kebetulan diadakan pesta itu di hotel. Hotel itu kan tidak ada nuansa-nuansa agamawi di sini, tidak ada. Maka kita diperbolehkan. Maka hukum yang pertama, kita diperbolehkan ketika ada saudara kita yang mengundang, kebetulan berbeda keyakinan dengan kita, untuk menghadiri daripada undangan itu. Tapi kalau tidak, ataupun kita tidak mau untuk menghadirinya, juga tidak ada masalah. Tinggal lagi tidak mengapa ketika kita menghadirinya. Dari mana dasarnya? Rasulullah menghadiri daripada undangan seorang Yahudi, kebetulan posisi rumahnya persis di samping Rasulullah. Satu. Yang kedua adalah ini masih ruang lingkup muamalah, kehidupan bersosial dan juga bermasyarakat. Ada seorang sahabiah yang mana beliau itu kebetulan putri dari salah seorang sahabat Nabi, bernama Asma binti Abu Bakar. Asma ini orangnya cerdas, Pak. Setiap perempuan yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, otomatis mereka itu kritis, Pak. Nah, kalau ibu di rumah sering kritis, dia sering protes, berarti kecerdasannya di atas rata-rata. Berarti kecerdasannya di atas rata-rata. Tapi kalau dia main saja apa yang disampaikan oleh suaminya, berarti standar. Kecerdasannya standar. Maka ibu-ibu yang di belakang, kalau kecerdasannya mau dijadikan di atas rata-rata, selalulah protes di rumah kepada bapak. Ketika sesuatu yang tidak sesuai apa yang dilakukan oleh mereka, tak boleh kita mau saja padahal sudah salah. Terkadang kan seorang bapak pulang ke rumahnya jam 12 malam, tak ada mereka sedikit pun istrinya, itu repetin saja itu.
Ini abang dari mana? Ini sudah jam 12 malam kok belum pulang ke rumah? Tanya. Begitu juga dengan Asma binti Abu Bakar. Suatu saat ada seorang perempuan yang mana beliau itu musyrik bernama Fatilah. Fatilah ini mantan ibunya, istri daripada Abu Bakar ini kafir. Ketika Abu Bakar masuk ke dalam Islam, ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama di kalangan para sahabat yang masuk ke dalam agama Islam. Salah satu di antaranya adalah Abu Bakar. Maka istrinya ini tidak mau mengikuti agama daripada suaminya. Apakah wajib langsung diceraikan ketika ada suami istri? Yang satu di antaranya sudah mu'allaf. Apakah langsung harus dipisahkan di antara mereka berdua? Belum. Tidak ada dispensasi yang diberikan pandangan di dalam Islam. Bagaimana dispensasinya ketika suami istri? Ini terkadang terjadi di masyarakat kita, Pak. Kebetulan yang masuk Islam itu istrinya dulu, mu'allaf istrinya, otomatis suaminya belum dapat hidayah. Nah, apakah mereka wajib berpisah di dalam rumah tangga? Belum. Bagaimana pandangan fikihnya? Diberikan waktu kurang lebih dikiaskan kepada kerai. Berarti ada salah satu guru. Apa makna daripada salah satu guru? 3 kali suci. Haid, suci, haid, suci, haid. Kemudian suci lagi istrinya. Ternyata suaminya tak kunjung masuk ke dalam agama Islam. Barulah mereka harus dipisahkan. Kalau memang mereka tetap bersatu kurang lebih 10 tahun, padahal salah satu di antaranya sudah mu'allaf, maka masuk ke dalam kategori perzinahan di dalam hubungan mereka. Ketika sudah habis masa yang diberikan di dalam pandangan Islam, maka seorang istri ketika beliau itu masuk ke dalam agama Islam lebih dahulu, beliau itu harus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada suaminya. Saya ini sudah masuk ke dalam agama Islam. Di dalam Islam itu ada aturan. Kalau sudah habis masa iddah kurang lebih 3 kurun, abang belum masuk ke dalam agama Islam, kita wajib berpisah. Mohon maaf, Pak. Walaupun memang kita sudah punya keluarga, sudah punya harta segala macam, itu aturan di dalam Islam. Tapi kalau seandainya suaminya lebih dahulu mu'allaf, ternyata istrinya tidak mau ikut, sudah habis masa kurunya, 3 masa kuru, maka mereka itu wajib diceraikan kalau tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Ini lebih gampang. Kalau suaminya masuknya Islam lebih gampang. Ketika sudah diceraikan, cari lagi yang baru. Ini lebih potensi lebih besar dibandingkan seorang perempuan. Nah, inilah yang dialami oleh Asma. Ibunya ini masih seorang muslim. Kebetulan yang namanya seorang ibu ya, walaupun agamanya berbeda, tetap beliau itu mendatangi daripada Asma binti Abu Bakar memberikan makanan berupa sekantong daripada kurma, dan juga ada berbentuk gaji yang sudah dipanaskan berbentuk syubhat dari uang, diberikan oleh seorang muslim tadi bernama Fatilah kepada Asma. Dan Asma ini bingung, apakah ini boleh diambil atau boleh dikonsumsi atau memang harus dibuang? Karena yang memberikannya itu adalah kafir. Yang memberikan bentuk hadiah itu adalah dari golongan akidah yang berbeda dengan kita, keyakinan yang berbeda. Maka apa yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar? Beliau itu bergegas mengambil daripada Rasulullah, bertanya masalah itu. Apa kata Asma? Ya Rasulullah, aku didatangi oleh seorang muslim bernama Fatilah, yang mana beliau itu adalah mantan daripada ibuku, tapi tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Kebetulan beliau itu memberikan berupa hadiah berbentuk makanan. Beliau itu tidak satu akidah dengan kita. Apakah boleh aku terima itu makanan? Kata Asma kepada Rasulullah. Ketika itu Nabi sedikit terdiam, menunggu turun wahyu dari perantaraan malaikat Jibril. Maka apa kata Allah? La yanhaqullahu minal ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum at-tabarruhum, kata Allah. Tidak mengapa ketika ada seorang yang berbeda akidah dengan kalian, yang mana mereka itu tidak mengusir kalian di dalam melaksanakan ibadah dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian,
maka tidak mengapa engkau memberikan ataupun menerima daripada pemberian mereka. Berarti boleh kita menerima pemberian walaupun berbeda akidah dengan kita. Salah satu contoh, mungkin ada seorang dermawan di luar sana kebetulan berbeda keyakinan dengan kita. Beliau itu non-muslim. Dikarenakan saking dermawannya dia masuk bulan Dzulhijjah, itu bulan kurban. Maka ia beli satu sapi, ia serahkan ke Masjid Nurul Islam untuk dikurbankan. Apakah sapi itu halal ataupun tidak? Padahal yang memberikan itu adalah non-muslim. Ketika itu sapi sudah dipotong oleh dia, maka itu masuk ke dalam kategori bangkai. Kenapa bangkai? Karena yang memotong itu adalah bukan beragama Islam. Harus wajib itu beragama Islam yang memotong hewan itu sendiri. Apakah dia hewan kurban, apakah dia ayam ataupun yang lainnya. Ketika ada yang jual ayam sekalipun, Pak, kebetulan ada jualan ayam di pasar, berbeda keyakinan dengan kita, dia yang motong. Dia yang motong itu ayam. Kita tahu dia itu bukan muslim, maka ayam itu masuk ke dalam kategori bangkai, tidak halal dimakan. Apa sebab? Karena yang memotong itu non-muslim. Tapi kalau masih hidup itu ayam, masih hidup itu sapi, ia hibahkan ke kita, diberikan ke pengurus masjid, apakah halal itu sapi? Halalan thayyibah, itu halal. Karena berupa pemberian. Berbeda hanya sudah dipotongnya. Nah, kalau memang pengurus masjid Nurul Islam tak mau itu, biar saya bawa mungkin baterai sapinya. Tapi kalau sudah dipotong itu tidak boleh. Tidak boleh, harus sudah beragama Islam. Itu aturan di dalam Islam yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Tidak boleh kita menutup diri. Tapi ingat, ketika sudah sudah ada kaitannya dengan akidah, maka tegas di dalam Islam itu sendiri disebutkan di dalam surat Al-Kafirun. Di dalam surat Al-Kafirun ini Bapak Ibu ada namanya asbabun nuzul. Sebab diturunkannya itu surat ada penyebabnya. Kenapa Allah turunkan itu surat? Suatu ketika ada sekelompok dedekot kami Quraisy. Mereka sudah kewalahan menghalau dakwah daripada Nabi, tapi tak kunjung bisa terhalau. Bahkan umat Islam sudah menyebar luas. Akhirnya mereka hampir putus asa. Ini kalau kita tidak buat negosiasi dengan Muhammad itu kacau kita. Hilang sudah dari agama kita, dari permukaan bumi. Maka dikumpulkan para pemuka-pemuka agama mereka, pemuka kafir Quraisy. Mereka bergegas menghampiri daripada Muhammad. Ada tawaran yang luar biasa. 3 tawaran yang mereka berikan kepada Nabi. Yang pertama, ya Muhammad, kami lihat betul engkau sibuk berdakwah ke sana kemari, mengembangkan daripada ajaranmu, yaitu agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, apakah engkau mau berhenti untuk berdakwah? Maka seluruh daripada harta yang berkaitan dengan harta, jabatan ataupun yang lainnya, maka kami berikan kepada engkau sehingga engkau lebih ataupun orang yang lebih terkaya di kota Makkah ini. Ini tawaran yang pertama, agar kita berhenti berdakwah, agar Rasulullah berhenti berdakwah. Maka Nabi diam, tidak mengajukan daripada apa yang ditawarkan oleh orang Yahudi. Beliau itu tidak merespon orang kafir Quraisy. Maka ditawarkan lagi yang kedua, ya Muhammad, ada beberapa anak gadis kami cari yang paling cantik di kota Dubai. Kami berikan kepada kota Dubai yang paling cantik di kota Mekah. Maka engkau nikahkan, terserah mau berapa orang pun silakan. Itu tawaran yang kedua. Maka Nabi tidak menjawab, tidak merespon. Rasulullah cuekin itu apa tawaran daripada kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga, apa kata mereka? Kalau memang engkau tidak berniat dengan harta, tidak berniat dengan jabatan, tidak berniat dengan perempuan yang sudah gini aja lah, ya Muhammad, kata mereka, kalau memang seperti itu kita bagi 2. 1 tahun engkau menyembah daripada Tuhan kami, yaitu Lata, Al-Uzza, Wal-Manata, As-Salisatul Ukhra. Berarti Lata wal Uzza, Tuhan daripada kafir Quraisy ketika itu. Engkau sembah Tuhan kami 1 tahun, maka tahun yang akan datang barulah kami menyembah daripada apa yang engkau sembah, kata orang-orang kafir Quraisy lagi.
Maka apa kata Rasulullah SAW? Beliau itu menunggu malaikat Jibril turun dari langit membawa wahyu. Maka apa kata? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad, yang berkaitan itu ditujukan kepada Rasulullah, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Ini konsep di dalam memahami sebuah toleransi. Jangan toleransi yang kelabakan. Ini tak boleh itu toleransi kelabakan, mencampur aduk demi toleransi. Nah, kalau kita lihat belakangan itu sudah muncul toleransi yang seperti itu. Siapa yang mencuat toleransi yang kelabakan itu? Orang-orang kecil itu. Siapa itu dia? Ya, jamaah Islam liberal. Orang-orang liberal itu memudahkan memahami daripada toleransi itu sendiri. Apa kata mereka? Tidak mengapa kita sholat di rumah ibadah mereka, tidak mengapa kita sholawatan di rumah ibadah mereka. Kalau sekarang kan sudah ada di bawah anak-anaknya santri-santri yang sholawatan di rumah ibadah yang lain. Luar biasa. Jadi apa itu? Demi toleransi. Padahal konsep di dalam Islam itu sendiri sudah ada. Kita tidak boleh melaksanakan ibadah, apakah dia sholat ataupun ibadah yang lain, di rumah ibadah agama tertentu, tidak boleh. Kecuali dalam kondisi uzur, dalam kondisi darurat. Salah satu contoh ini Pak, terjadi sebuah musibah di perkampungan. Ini bercampur aduk, ada yang beragama Islam, ada yang non Muslim. Terjadi musibah di perkampungan itu, hancur lebur sudah. Tersisa rumah ibadah non Muslim tadi. Maka diungsikan ini, dievakuasi. Maka mereka ditempatkanlah di bangunan itu, yang mana bangunan itu adalah rumah ibadah non Muslim. Masuk waktu sholat, apakah kita boleh sholat di dalamnya? Maka dalam kondisi seperti ini, ijtihad di kalangan para ulama kita itu diperbolehkan, karena tidak ada lagi tempat ibadah daripada apakah musola ataupun masjid, tidak ada lagi. Tapi walaupun diperbolehkan kita sholat di dalamnya, pastikan tempat itu tidak terpampang di depan kita lambang keyakinan agama mereka. Terkadang dicari mana lambangnya, kita sholat pas persis di belakangnya, tidak boleh. Dicari tempat yang paling sudut, tempat yang paling sudut dalam kondisi darurat. Bukan berarti dalam kondisi aman seperti ini ketika masuk waktu sholat maghrib, kawan ini keluar dia dari Masjid Nurul Islam mencari rumah ibadah yang lain, dia sholat maghrib di sana. Kenapa sholat di sana Pak? Toleransi katanya. Toleransi yang kelabakan itu. Ini ciri-ciri orang-orang liberal. Ciri-ciri orang mencampur adukan antara toleransi yang berkaitan dengan akidah, kemudian yang berkaitan dengan muamalah. Tapi berkaitan dengan muamalah tadi sudah dicontohkan oleh Nabi. Kita tak boleh menutup ketika ada mereka memberikan bantuan, memberikan makanan atau yang lain, boleh kita ambil. Tapi dengan satu syarat, ketika kita meragukan daripada makanan yang diberikan oleh mereka, maka tinggalkan. Walaupun kita terima itu makanan, tidak kebetulan makanan yang dia berikan itu berupa bakso. Bakso itu kan berupa daging gitu. Kita bingung, ini daging apa ini? Daging yang halal atau daging yang haram? Maka apa kata Rasulullah? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau, kata Nabi, kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Kalau kita ragu makanan itu antara halal dengan haram, mendingan kita singkirkan saja. Tapi jangan dicampakkan di muka dia, jangan dicampakkan di hadapan dia. Muncul berantem jadinya, awalnya dia tetanggaan, bisa-bisa besok itu sudah ditembok oleh dia 5 meter sampai ke atas itu. Ini kawan ini kan jelas kan seperti itu. Ini Bapak Ibu yang menjaga Allah, ini berkaitan dengan surat Al-Kafirun, Asbabun Nuzul dengan tasbih. Dan yang ketiga, sebelum kita membahas masalah tafsirnya, ada namanya fadilah, keutamaan daripada surat Al-Kafirun ini. Maka apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Aku sering mengintip, kata dia, Nabi ketika sholat sunnah ba'diyah maghrib. Diintip betulan ini sahabat, kebetulan Nabi kalau sholat sunnah ba'diyah itu di masjid.
Kalau qabliyah itu selalu di rumahnya. Ba'diyah kadang di masjid, kadang di rumahnya. Ketika Nabi beliau itu sholat sunnah ba'diyah maghrib, datanglah Umar ini, dibunuh Umar itu beranjak persis dulu di samping Nabi. Yang tengok betul mulut daripada Nabi ketika membacakan surat setelah Al-Fatihah. Apa katanya? Kurang lebih 25 hari, 25 kali aku bertemu dengan Nabi ketika beliau itu sholat sunnah membacakan surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan juga surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Ini kebiasaan Nabi. Sholat sunnah rawatib, apakah dia qabliyah ataupun ba'diyah. Bukan berarti kita tak boleh membaca surat yang lain ya di dalam sunnah rawatib tadi. Tapi kebiasaan Nabi kalau sholat sunnah ba'diyah Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Jangan terbalik, Al-Ikhlas dulu baru Al-Kafirun. Ini makruh, harus Al-Kafirun dulu baru surat Al-Ikhlas. Kenapa tidak diceritakan di dalam hadis itu sholat sunnah qabliyah maghrib? Kenapa harus ba'diyah yang diceritakan oleh ini sahabat bertemu dengan beliau ketika itu Nabi mengucapkan surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah. Setelah ditelusuri ternyata sholat sunnah qabliyah maghrib itu tidak termasuk sholat sunnah rawatib yang muakkad, tidak termasuk yang muakkad itu. Walaupun tidak muakkad bukan berarti tak boleh kita lakukan itu. Ada sebagian kecil di kota Dubai sholat sunnah qabliyah maghrib itu ada diberikan waktu kurang lebih 5 menit. Nah kalau memang ada waktu 5 menit, bolehlah kita sholat sunnah qabliyah maghrib. Tapi kalau masjid itu tidak ada waktu diberikan untuk qabliyah maghrib, jangan kita mandi sholat sunnah qabliyah maghrib. Kalau ada yang sholat sunnah qabliyah maghrib di masjid kita ini kan tidak ada waktu diberikan. Iqamah saja Pak, tak payah ditunggu Bapak itu. Biar saja di situ surang. Karena toleransi seperti itu. Kalau seandainya ada waktu silakan. Pernah ditanya oleh salah seorang sahabat kepada Nabi tentang qabliyah maghrib. Maka apa kata Rasulullah? Rak'ataini qabla sholatil maghrib, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. 2 rakaat sebelum sholat maghrib. 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diulang-ulang oleh Nabi 3 kali itu. Liman sa'a, bagi orang yang berkemauan saja. Aku tidak melakukannya, dan ketika aku melakukannya, aku khawatir para sahabat menjadikan itu sesuatu yang muakkad seperti itu. Maka kesimpulan hukumnya, ketika rumah ibadah, masjid ataupun mushola memberikan toleransi kurang lebih 5 menit, maka boleh kita qabliyah maghrib. Tapi kalau tidak ada waktu itu, jangan kita makan-makan. Salah satu contoh itu masjid di Kalagaga itu masjid As-Sa'adah. Jadi kita kajian fikih di dalam masjid As-Sa'adah itu diberikan waktu kurang lebih 5 menit. Boleh kita duduk, boleh kita sholat sunnah qabliyah. Seperti itu. Tapi Nabi tidak melakukan itu karena khawatir dijadikan oleh para sahabat sesuatu yang muakkad. Seandainya ada sahabat yang melakukan sholat sunnah qabliyah itu, maka Nabi tidak melarang daripada itu sahabat, mengatakan itu sesuatu yang diperbolehkan. Yang kedua berkaitan dengan fadilah. Pernah salah seorang sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana beliau itu kurang lebih 40 tahun setelah masa Rasulullah, yang mana beliau itu diposisikan sebagai khalifah. Muawiyah bin Abi Sufyan ini pernah mendatangi daripada Nabi. Apa kata Muawiyah? Ya Rasulullah, aku ingin sekali bertanya kepada engkau, kata Muawiyah. Maka apa kata Nabi? Wahai sahabat itu, apa yang hendak engkau tanyakan? Maka apa kata Muawiyah? Ya Rasulullah, apa yang cocok aku bacakan di dalam Al-Quran sebelum aku pejamkan mataku di dalam tidurku? Berarti surat yang disunnahkan dibaca sebelum tidur. Maka apa kata Rasulullah SAW? Iqra, qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam ala khatamiyatiha, fa innaha bara'atun minasyirki. Maka bacalah surat Al-Kafirun sampai akhirnya. Lakum dinukum waliyadi. Barulah engkau tidur, kata Nabi kepada Muawiyah, sesungguhnya engkau bara'atun minasyirki, sudah terlepas daripada kesyirikan.
Terkadang kan Bapak Ibu, kegiatan kita di dalam satu hari itu kita tidak tahu, mungkin sudah mengarah ke kesyirikan. Ada sesuatu kegiatan dan juga mungkin perbuatan yang kita lakukan mengarah kepada kesyirikan yang kita lakukan itu. Untuk menghapuskan itu adalah dianjurkan membacakan surat Al-Kafirun sebelum kita tertidur. Ini salah satu fadilah ataupun keutamaan yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun itu sendiri. Tapi Bapak Ibu jemaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kita di kurang lebih 10 menit lagi, Pak. 8 menit ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita tanya. Silakan, Pak. Apakah boleh menerima bantuan dari non-muslim berbentuk barang yang dinikmati di dalam fasilitas rumah ibadah? Dan apakah boleh kita membuat sebuah permohonan proposal kita kepada orang yang berbeda akidah dengan kita? Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah, kita merujuk kepada ayat yang mana Asma binti Abu Bakar tadi bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, di penghujung daripada ayat itu disampaikan oleh Allah, antabarruhum la yanhakumullah. Kemudian ditutup dengan ujung daripada ayat antabarruhum. Apa itu tabarruk? Tabarruk itu berupa pemberian suka hati. Pemberian tidak ada paksaan, pemberian tidak ada permintaan. Seperti itu. Berarti dapat kita simpulkan, mungkin ada masyarakat sekitar kita yang mana beliau itu orang dermawan, berbeda akidah dengan kita, dia datang memberikan berupa bantuan, yaitu berupa barang, apakah dia kipas angin, apakah dia AC, itu sesuatu yang diperbolehkan untuk diterima. Tapi kan kalau kita bercerita masalah akhirat, sedikit pun tidak ada potensi ibadah yang dimiliki oleh non-muslim tadi. Jangan sampai ada orang yang berpaham non-muslim itu ada orang yang beriman, kata dia. Ada yang masuk surga, ada yang masuk api neraka. Ini sesat. Ini perlu dirugikan oleh yang bersangkutan. Karena kunci seseorang itu dimasukkan ke dalam surga itu adalah syahadat. Syahadat kecuali seseorang yang terlahir ke bumi yang mana beliau itu belum dewasa tapi sudah meninggal dunia. Orang tuanya Yahudi, orang tuanya Majusi, orang tuanya Nasrani. Apakah ini bayi dimasukkan ke dalam surga? Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang mana Adam itu sedang bermain dengan jumlah anak-anak yang sangat banyak. Bayi, anak-anak banyak betul. Maka ditanya oleh Nabi kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai orang tua Nabi Adam alaihissalam, itu anak-anaknya. Apakah itu adalah anak-anak yang mana orang tuanya tidak berakidah Islam, tidak beragama Islam? Maka kalau kita lihat di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, seorang bayi dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi. Setiap bayi yang dilahirkan dalam kondisi fitrah, ketika dia meninggal dunia, kelak nanti tidak mengikuti jejak daripada orang tuanya sebelum dia balik. Kalau dia sudah balik, otomatis dia sudah mengikuti keyakinan daripada orang tuanya. Nah, kalau dia berbentuk barang, berbentuk AC, berbentuk yang lainnya, itu sesuatu yang diperbolehkan kita terima, tapi potensi ibadah sedikit pun tidak ada yang mereka miliki. Tapi seandainya 10 bulan setelah itu beliau itu mu'allaf dia beragama Islam, selagi barang yang dia infakkan tadi, yang dia hibahkan tadi masih difungsikan,
maka dari situlah pahala diberikan Allah kepada orang yang bersangkutan. Yang kedua, seorang muslim tidak dianjurkan untuk mengajukan sebuah proposal yang berkaitan dengan bantuan rumah ibadah ditujukan kepada non-muslim. Tidak. Tapi kalau dia hanya memberi saja silakan. Kalau pengurus sudah membuat proposal ditujukan kepada orang tertentu dia Nasrani, gagalkan itu proposal. Tidak baik. Tapi kalau memang sebuah perusahaan itu kan jumlahnya dia kolektif. Kolektif. Ada muslim, ada non muslim. Kalau ditujukan kepada perusahaan itu boleh. Tapi kalau ditujukan kepada personal yang mana keyakinannya sudah berbeda dengan kita, itu tidak boleh. Islam itu tidak boleh meminta-minta kepada orang yang berbeda akidah. Itu menurunkan muru'ah daripada agama Islam itu sendiri seperti itu. Jadi Allah silakan. Qabaliyah sebelum Jumat. Ini panjang ceritanya, setengah jam. Apakah ada qabaliyah Jumat itu atau tidak? Nah, seperti itu. Ini terjadi dua kaum, terjadi dua pandangan di kalangan para ulama. Ini ada kaitannya dengan kumandang azan. Ketika masjid itu azannya satu kali, maka qabaliyahnya tidak ada. Ketika azannya dua kali, maka ada waktu yang diberikan kepada jamaah untuk qabaliyah. Ini berbeda tadi kalau kita lihat di Dubai sendiri itu dua bentuk masjid. Masjid ini ada dua azan. Masjid ini satu kali azan. Kalau masjid kita berapa kali? 3 kali. Ini kalau 3 kali bid'ah aja. Bid'ah. Kalau 2 kali dengan 1 kali. Dari mana dasarnya? Terkadang ada yang bertanya. Di zaman Rasulullah SAW, azan itu dikumandangkan sholat Jumat itu 1 kali. 1 kali azan dikumandangkan. Kapan dikumandangkan azan itu? Ketika Nabi keluar dari rumahnya, masuk ke Masjid Nabawi, langsung naik mimbar. Nah kalau sudah naik mimbar, otomatis azan dikumandangkan. Nah kalau ada masjid yang azannya 1 kali, berarti menyerupai daripada zaman Rasulullah SAW. Ketika azan itu 2 kali, wafat Nabi, khalifah yang pertama dilanjutkan oleh Abu Bakar, beliau wafat dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, wafat Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Nah Utsman memandang dikarenakan umat Islam itu sudah menyebar luas, pernah suatu saat azan itu dikumandangkan 1 kali Pak di zaman Utsman. Ternyata lebih separuh orang yang terlambat sholat Jumat. Karena umat itu datang ke masjid, maka Utsman bin Affan berpikir untuk melakukan sebuah ijtihad. Ijtihad dikumpulkan para ulama-ulama. Para ulama-ulama ketika itu membuat sebuah fatwa. Apa tuh fatwanya? Kalau seandainya 1 kali azan, otomatis persentase keterlambatan orang sholat Jumat banyak. Karena rugi Pak. Ketika khatib sudah membacakan khutbahnya, bapak masih nongkrong di luar sambil ahli-ahli hisab ini, maka mereka tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari keistimewaan sholat Jumatnya. Ini rugi. Nah, terkadang kan bapak di rumah ibu jam 11 sudah izin dia ke ibu di rumah. Nah, dia sudah mau masuk Jumat, berangkat dari masjid Nurul Islam. Sampai di Nurul Islam nongkrong di parkiran motor. Sampai 2 batang, 3 batang habis baru dia sudah mau dobra, baru dia masuk, baru dia matikan rokoknya masuk. Nah, ini sia-sia. Ya tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari keistimewaan sholat Jumatnya. Apa sebab? Karena khatib sudah membacakan khutbahnya. Itu kuncinya. Kenapa? Karena malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan untuk kita sudah menutup catatannya, ikut mereka duduk mendengarkan khatib yang disampaikan oleh khatib tadi. Terus kalau kita sudah ditutup catatannya, kita masuk, siapa yang mencatat lagi? Nah, seperti itu logikanya seperti itu. Nah, dibuat sebuah ijtihad oleh Utsman. Terjadi perdebatan ulama. Ya,
dibuat ijtihad oleh Utsman, dikumpulkan oleh para ulama-ulama, maka azan itu dikumandangkan 2 kali. Kalau itu masalah yang kedua. Kita selesaikan yang pertama dulu. Ya, jadi Utsman bin Affan membuat ijtihad 2 kali azan. Nah, kalau ada masjid itu, ini mau luruskan, ada masjid itu azannya 2 kali, jangan kita jadikan itu sebagai bid'ah. Kalau ada orang yang mengatakan itu bid'ah, dia yang bid'ah. Itu ijtihad. Utsman bin Affan memberikan ijtihad. Azan yang pertama itu menandakan kepada orang-orang di luar sana waktu sholat Jumat sudah mulai. Sehingga mereka bergegas datang ke masjid baru dikumandangkan azan yang kedua. Ya seperti itu. Kalau azannya 2 kali, maka sholat sunnah qabliyahnya ada. Kalau azannya 1 kali, maka sholat sunnah qabliyahnya tidak ada. Pernah suatu ketika Nabi sudah naik mimbar, datang seorang sahabat langsung duduk. Siapa ini sahabat? Sulaim radhiyallahu anhu. Maka apa kata Sulaim? Ya Sulaim, la tajlis farka raka'ataini. Engkau belum sholat sunnah. Engkau sholat sunnah 2 rakaat wahai Sulaim. Nah, sholat sunnah yang disampaikan oleh Nabi tadi tidak disebutkan namanya, Pak. Apakah dia qabliyah, apakah dia hajat, apakah dia mutlak? Ini yang membuat para ulama berbeda pandangan. Nah, ada yang berpandangan qabliyah Jumat itu ada yang berpandangan tidak ada. Saya lebih cenderung qabliyah Jumat itu ada. Bukan berarti menyalahi ketika ada di antara kita yang berpaham qabliyah Jumat itu tidak ada. Seperti itu. Kita harus berlapang dada ketika ada perbedaan ruang lingkupnya sesuatu yang disunnahkan seperti itu. Jadi mungkin permasalahan bahan ini bisa kita selesaikan dengan nilai waktu atau dengan karena waktu sholat bisa sudah masuk. Nah, yang lain sudah tidak nyaman lagi karena waktu ini sudah masuk. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah.